Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najrul Fidli. Saya dari jurusan Kriminologi Universitas Islam Riau, semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi krim yang berjudul People Smuggling di Indonesia. Baiklah, sebelum menjelaskan tentang people smuggling, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang organisasi krim. Organisasi krim merupakan suatu tindakan kejahatan yang terorganisasi, di mana kejahatan ini dilakukan oleh komplotan-komplotan yang mengerjakan berbagai bentuk kejahatan, di mana antara kejahatan satu dengan kejahatan lainnya berkesinambungan satu sama lainnya. Adapun masalah yang terdapat dalam kejahatan organisasi krim, masalah sosial merupakan suatu persoalan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma sosial yang terdapat di lingkungan masyarakat. Adapun contohnya seperti people smuggling di Indonesia. Karena pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di bidang transformasi, baik di darat, laut maupun di udara, yang saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengakses tempat yang mereka inginkan. Contohnya seperti negara Republik Indonesia, di mana negara Republik Indonesia memiliki karakteristik yang luas secara geografis dikelilingi oleh perairan. Adapun menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo menjelaskan bahwa perbatasan negara yang merupakan pengaruh dari karakteristik wilayah negara yang memiliki perbatasan laut, terutama akan tampak dalam bidang perniagaan, perdagangan maupun keamanan dan pertahanan wilayah. Jadi, menurut undang-undang yang mengatur tentang people smuggling di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, di mana mendefinisikan penyeludupan manusia sebagai perbuatan yang mencari keuntungan dengan membawa orang yang tidak mempunyai hak masuk atau keluar di Indonesia atau negara lain secara sah dengan dokumen asli atau palsu, ataupun dengan melalui atau tidak melalui pemeriksaan imigrasi. Penyeludupan manusia atau people smuggling menurut definisi pasal 3 protokol PBB tahun 2000 tentang penyeludupan manusia berarti mencari untuk mendapat atau langsung maupun tidak langsung keuntungan finansial ataupun materi lainnya. Adapun segala upaya yang telah dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia untuk melawan kejahatan people smuggling ini, di Indonesia sendiri, penyeludupan manusia ada diatur secara implisit melalui Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang pidana imigrasi maupun dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Akan tetapi, dua ketentuan hukum nasional tersebut tidak mampu menjerat pelaku penyeludupan manusia karena tidak ada definisi yang pasti mengenai kejahatan tersebut. Penyeludupan manusia hanya merupakan pelanggaran keimigrasian, bukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang masa itu butuh kurang lebih 19 tahun bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan masalah penyeludupan manusia masuk dalam masalah keimigrasian. Selama itu pula pelaku-pelaku people smuggling bergerak bebas melakukan aksinya. Dan pada akhir tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yang di dalamnya terdapat pasal dalam ketentuan pidana yang mengatur mengenai penyeludupan manusia. Sebelum menguraikan lebih mendalam tentang penyeludupan manusia di Indonesia, selalu timbul pertanyaan, mengapa penyeludupan manusia di Indonesia terus terjadi? Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Dan akan dijelaskan lebih mendalam dalam analisis. Salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyeludupan manusia di Indonesia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak pulau kecil yang berada di dekat dengan negara lain. Illegal imigrasi diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigrasi gelap dapat pula berarti bahwa menetapkan di suatu wilayah melebihi batas waktu. Berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk memasuki ke wilayah suatu secara sah. Adapun terdapat 3 bentuk dasar imigran. Yang pertama, melintasi perbatasan secara ilegal atau tidak resmi. Yang kedua, melintasi perbatasan dengan cara yang sepintas resmi, tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal. Yang ketiga, tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi. Dalam undang-undang di Indonesia saat ini masih lemah. Contohnya seperti dalam Undang-Undang Keimigrasian juga belum diatur secara khusus terhadap keimigrasi yang belum memiliki paspor yang palsu
visa palsu, dan masih diatur secara umum mengenai pemalsuan dokumen perjalanan. Sehingga ini dapat mengakibatkan imigran bebas secara berulang masuk ke wilayah negara Republik Indonesia. Karena mengenai imigran belum diatur secara tegas, dan penegakan hukum yang terjadi hanya sebatas deportasi yang dilakukan oleh pihak imigrasi. Adapun ketentuan berupa sanksi pidana yang hanya ditunjukkan kepada para penyeludup pada pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, yang membawa seseorang atau kelompok baik secara terorganisasi maupun tidak, atau pemerintah orang lain untuk membawa seseorang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen yang palsu, ataupun tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Para pelaku tindakan people smuggling akan dipidana karena penyeludupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan mereka akan didenda dalam bentuk uang paling sedikitnya 500 juta dan paling banyaknya 1,5 miliar. Jadi di Indonesia untuk saat ini mempunyai salah satu upaya untuk menanggulangi penyeludupan manusia adalah dengan melakukan pencegahan melalui memperkuat program informasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan penyeludupan manusia. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.